Calon petahana Basuki Cahayapurnama mengaku justru lebih senang jika mereka yang maju Pilgub DKI Jakarta banyak. Berikut adalah cuplikan pernyataannya. Bagi saya, pilkada itu harus diikuti oleh banyak pasangan supaya masyarakat mempunyai banyak pilihan. Dan masyarakat juga bisa mendengarkan banyak ide, visi misi, program, strategi, kebijakan dari semua calon. Nah, kalau semua orang bisa mendengar yang terbaik, yang diuntungkan siapa? Warga DKI. Dan saya belum tentu, saya bukan Superman. Bisa aja visi misi saya kurang, kebijakan saya kurang, strategi saya kurang. Nah, mungkin ada calon yang bisa nyebutin nih kebijakannya apa. Saya bisa normalisasi sungai, lebarin sungai tanpa membongkar. Kan lumayan hebat gitu loh. Saya bukan Superman begitu. Sebelum kita lanjutkan diskusi. Yang tadi lucu itu membongkar, melebarkan sungai tanpa membongkar. Menormalisasi sungai tanpa membongkar rumah warga. Sebelum kita lanjutkan diskusi, sudah ada Mas Hanta Yuda. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan kita bicara tadi, saya malah lebih bersyukur kalau calonnya banyak. Ya, terpecah-pecah soalnya saya membayangkan itu. Tidak ada dalam satu arah gitu. Jadi untung buat Ahok sebenarnya. Mas Hanta. Ya, buat publik juga. Paling tidak alternatif menu, kalau prasmanan ini semakin banyak kan semakin baik kualitasnya. Sehingga orang yang punya ketertarikan dengan menu yang berbeda tentu semakin baik kualitasnya dia cari. Semakin bingung ya warga ya. Semakin bingung. Tapi harapannya kalau semuanya menunya adalah orang terbaik berkualitas kan positif. Tetapi bagi Pak Ahok juga itu positif sehingga lawannya bisa terpecah-pecah. Jadi ibarat kalau kelompok atau masyarakat itu terbelah dua yang menginginkan lanjutkan dan perubahan. Kalau lanjutkan itu pasti pemilih incumbent, memilih petahana Pak Ahok. Sementara yang ingin perubahan itu akan terpecah-pecah kemana-mana ke beberapa kandidat. Nah itu yang mungkin menguntungkan petahana. Bagi lawan menguntungkan. Sebenarnya head to head dua saja, sehingga akan jelas kalau perubahan menginginkan banyak, lalu siapa yang nanti yang paling kuat menjadi ikon perubahan. Biasanya seperti itu nanti muncul mengerucutnya dalam persepsi publik nantinya. Iya. Saya bukan Superman, itu kata Bang Nun tadi. Saya bukan Superman. Ini sebenarnya komentar ketika penjaringan Gerindra, sesudah penjaringan Gerindra, Basuki Cahayapurnama itu berkomentar soal itu. Makin banyak calon, makin baik untuk warga Jakarta. Nung, saya mengamati cara komunikasi Ahok dalam 2 bulan terakhir itu berubah. Kita tidak lagi melihat Ahok yang sangat marah, bicara di depan media yang setidak-tidaknya kita lihat 1,5 bulan terakhir. Tidak terlalu banyak marah? Tidak terlalu banyak marah, termasuk cara ngomong seperti ini. Bagi saya, cara ngomong ini yang saya anggap sebagai cara yang tone-nya lebih rendah, lalu kemudian ada sebetulnya joke-nya, walaupun dia tidak bisa menyampaikan joke itu dengan cara kemasan yang membuat kita tertawa. Tapi coba bayangkan, kalau ada calon yang bisa melebarkan sungai tanpa membongkar, silakan, kan gitu kira-kira. Itu sama dengan mengajak orang, itu khayal gitu, kira-kira ya. Tetapi yang ingin saya katakan, menurut saya sudah ada penasihat yang mengatakan kepada dia tentang you punya cara berkomunikasi. Karena ini adalah sasaran tembak dari lawan-lawan politik, bahkan dari publik. Bukan karena sesudah hasil survei CSIS. Isinya sama saja. Mungkin dia sekarang lebih tone-nya lebih turun, tone-nya lebih ya, dengan ada suara yang lebih rendah, tapi isinya sama kok. Itu betul. Apa sih sebenarnya yang dari survei itu, apa yang sebenarnya disukai dari disukai dan tidak disukai? 3 faktor ya. Yang pertama adalah personalitas, kepribadian. Saya kira itu refleksi dari keinginan publik yang ingin melihat pemimpin yang ngomong nggak muter-muter. Terus terang. Keras mungkin bisa diterima, kalau kasar mungkin lain lagi. Yang kedua, kemampuan dia mengubah beberapa hal di Jakarta, terutama soal-soal birokrasi, administrasi dan lain-lain. Yang ketiga, soal banjir dan seterusnya udah lumayan gitu. Dan saya kira ini 3 faktor ini yang publik melihat. Makanya PR-nya pilkada tahun depan itu bulan Februari, itu musim banjir. Jangan banjir aja gitu ya. Kepentingan Ahok hari ini pokoknya 2017 Februari nggak ada banjir, karena itu bisa mengubah persepsi yang luar biasa gitu daripada publik. Itu bisa mendadak berubah persepsinya. Menurut saya yang harus ditekankan itu otentisitas. Nanti siapapun penantangnya juga harus bisa otentik gitu. Karena kalau sama dia akan orang memandang ini cuma mengcopy
Dulu waktu zaman Pak Jokowi habis terpilih, rame juga yang pakai baju kotak-kotak, rame yang belusukan. Nggak otentik, nggak akan bisa mengejar gitu. Kalau besok Hasilnya tidak tiba-tiba akan ada yang sama keras, ya. ngomong Iya. kasar juga belum tentu akan berhasil karena itu otentisitasnya Ahok. Nah kita nggak tahu. Nah ini indahnya saya kira pilkada dan apa namanya desentralisasi, kita bisa mengharapkan ada pemimpin-pemimpin yang otentik, yang bisa berpikir out of the box untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya. Dan partai-partai belajar dari itu saya rasa ya, gitu. Mas Hanta, dalam masih ada 1 tahun ya, panjang perjalanannya ya. Ada Gerindra yang sudah ada 8 bakal calon, entah Ridwan Kamil yang punya popularitas tinggi ini ikut atau tidak ya, karena belum menyampaikan kata setuju, pernyataan oke dicalonkan oleh Gerindra. Tapi kalau lihat kondisi seperti ini, ketika Gerindra sudah punya calon, PDI Perjuangan belum, Anda melihat persaingannya seperti apa? Iya, ini 1 tahun itu kan waktu yang bisa dinamis, tetapi juga bisa positif. Jadi relatif ada semacam dinamika politiknya akan kencang. Kencang itu bisa dilihat dalam perspektif misalnya Pak Ahok itu ketika kita lihat dibaca dari hasil survei ini yang menarik adalah 43 itu bukan angka yang stabil bagi seorang incumbent. Itu satu hal. Yang kedua, yang tantangan bagi Pak Ahok adalah ketika tingkat kesukaan publik kepada penantang yang disebut misalnya Ridwan Kamil dan Risma Harini juga tinggi. Itu juga peluang menurut saya. Sehingga kalau membaca tren survei, kalau misalnya Pak Ridwan Kamil dan Bu Risma Harini tidak maju, menurut saya Pak Ahok memiliki peluang yang amat sangat besar. Tetapi meskipun politik dinamis. Tetapi kalau misalnya 2 penantang ini maju, itu kita akan melihat tontonan pilkada DKI ya cukup keras ya dinamikanya. Soal partai-partai itu menurut saya koalisi ya konteksnya akan mencari dukungan pada figur-figur yang ada itu tentu banyak faktor motifnya. Kalau kita lihat dalam pengalaman Indonesia misalnya, satu faktor paling menentu adalah yang bisa menjadi magnet untuk mengumpul koalisi terbentuk itu adalah kekuatan elektabilitas figur, kekuatan figur. Jadi mereka partai-partai pasti mengukur mana partai-partai mereka realistis, mana figur-figur yang memiliki peluang paling besar. Kalau memang Pak Ahok, akhirnya nanti saya yakin partai akan merapat ke Pak Ahok juga. Yang kedua, kedekatan elit partainya, pengendali partainya, ketua umum partainya. Tapi ini juga minor menurut saya faktor ini. Yang ketiga bisa juga faktor ideologi, tapi kecil peluang itu. Dan yang keempat adalah faktor teknis. Sisa dari partai-partai yang belum punya calon karena ada persyaratan 20% kursi, mereka bergabung akhirnya. Itu juga peluang yang kecil. Menurut saya elektabilitas akan menjadi penentu nantinya. Kita coba dengarkan apa kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Ya ada nama Pak Ahok, ada nama Ibu Risma, ada nama Pak Ridwan Kamil, ada nama Pak Jarod, Saiful Hidayat, ada nama Pak Boy Sadikin. Ya semua nama-nama masuk, tetapi sekali lagi hingga saat ini kami belum melakukan penjaringan, tetapi kami terus mencermati bagaimanapun juga Jakarta memerlukan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang merakyat, tapi kepemimpinan yang sekaligus menjadi suatu arsitek, seorang arsitek pembangunan. Mas Bas, saya merasa deja vu gitu ya, seperti Pilpres. Lambat gitu lah, walaupun kata PDIP tidak lambat, penuh perhitungan, belum memberikan calon. Kalau yang ya mungkin tetap Ahok Jarot ya. Kalau lihat sebagian di dalam partai ya, terutama DPP ingin supaya Ahok dicalonkan bersama Jarot. Sebagian lagi memang belum sampai kepada nama Ahok Jarot. Mereka mungkin punya yang lain-lain karena bukan hanya Risma dan Ridwan Kamil, ada juga Boy Sadikin yang memang sudah waktunya diberikan tempat barangkali ya. Walaupun kalau statement ya di media Ahok menyatakan ya oke dengan Jarot. Dia bilang begitu, tapi sekali lagi kembali ke tadi pembicaraan kita di segmen pertama. Kalau saya jadi Ahok nanggung, terus saja independen. Terus saja independen. Saya yakin banyak partai akan kemudian datang ke Ahok juga, Bang Don. Iya, statement itu menggambarkan bagaimana partai berkurang bargainnya setelah Ahok menjadi calon independen. Itu salah satu pertanda. Jadi orang juga pikir mau mencalonkan, tetapi Ahok bilang saya mungkin maju dari calon independen. Jadi itu tidak punya legitimasi untuk memberi saya tiket yang membuat saya bisa masuk atau kunci untuk masuk ke dalam rumah. Dan saya kira akan banyak partai seperti itu. Banyak orang yang mungkin ada beberapa partai yang mau mendukung Ahok kan.
Cuma saya tidak bisa bayangkan pada satu saat kalau misalnya calon independen ini misalnya dikhianati oleh orang seperti Ahok mengatakan terima pencalonan dari partai. Iya, kita bahas lebih lanjut sesaat lagi.